Lo pernah merasa tersaingi nggak sama kucing-kucing lo dalam kepopularitas? Lumayan sih. Bagus lah, cuman gue berharap mereka bisa bikin red card sendiri. Buat gue kucing-kucing gue udah anak gue sih gitu. Maksudnya gue nge-treat mereka udah kayak nge-treat anak kandung. Apa funnya dengerin Hindia men kalau lo nggak bacain lirik kayak gitu? Karena buat gue nomor satu tuh di Hindia itunya gitu. Tanpa lirik dan konteksnya, Hindia tuh cuman another electronic pop atau alternative rock pop song saja, udah gitu aja, nggak spesial gitu. Bahasa, suara dan tulisan itu very powerful tools gitu. Di saat kayak gue bisa ya quote unquote jadi kayak gini sekarang dengan suara gue yang pas-pasan gitu loh. Modal gue cuma cerita sama lirik. Kayak musik gue belajar otodidak. Mungkin nanti kalau misalnya lo udah aduh kayaknya musik bosen nih, jadi apa art director siapa gitu. Gue sempat kepikiran banget lagi kayak mungkin kayak setelah berapa album Fish, berapa album Hindia, berapa album Lomba Sihir, jadi visual artist aja gitu. Kayak apa namanya, jadi ilustrator. Pak Baskara. Selamat pagi. Selamat pagi. Baru bangun, baru mandi, baru ngopi, baru ketumpahan kopi, ganti baju lagi. Pak, makasih banyak ya, kita udah boleh lo main ke rumah lo. Makasih juga sudah diajak interview. Tapi anjir berantakan rumah gue. Ini menurut lo ini berantakan? Berantakan betul. Lihat tuh kumis tuh, kuping tuh temennya Tom kayak gitu. Kayak belum dilurus-lurusin. Menurut gue ini lumayan rapi sih. Masa sih? Ini rapi. Buat gue berantakan lagi. Iya. Lo dan kucing-kucing lo di sini semua gitu kan. Kayak rapih aja gitu rumahnya, tapi tetap susah loh. Gue aja kayak di rumah yang di Bogor, kucing gue cuma satu, tapi itu ngeberantakin semuanya gitu. Ya karena dibersihin tiap pagi sih. Dan yang bersihin kan gak cuman gue, cuman kayak nih gue udah nyerah nih sofa nih, ujung-ujungnya tuh udah hancur semua. Bener. Kayak gue mau upholster tapi mikir kayak ini kayaknya kurang hancur deh buat diganti bahannya, kayaknya tunggu lebih hancur lagi gitu. Siap. Ngehemat dana juga. Iya, cuman ada banyak banget hal yang gak bisa gue lawan karena ada kucing di sini, pasti ada aja yang hancur nih lewat. Love. Aduh, gila sih, gue pertama kali sebelum masuk ke rumah kan lewat kantor ya. Itu kan kayak belakang base camp lo gitu kan jatuhnya. Gue ngeliat banyak mainan-mainan. Nah kalau itu kirim-kiriman dari penonton sama dari fans semua. Iya yang tuh. Kayak apa namanya, biasanya kalau habis manggung gitu suka dikasih. Gue nggak tahu kadang-kadang cara bawa pulangnya gimana, karena kebanyakan atau bentuknya tuh nggak masuk koper. Kan kita usahain selalu bawa koper kecil ya. Walaupun manggungnya kayak 4 kali, 2 kali gitu, kayak selama masih bisa pakai koper kabin, pakai koper kabin. Cuman kadang-kadang ada yang ngasih kanvas tuh lebih gede dari koper kabin gitu. Gue suka nitip ke road manager, Amar namanya. Nah dia juga bingung mau pulang gimana, sama aja. Cuman untung bukan tanggung jawab gue kan buat dibawa balik ke Jakarta. Cuman biasanya kebanyakan ditaruh kantor, ditaruh di tempat latihan kami juga gitu. Kami sering latihan di di DSS, ada gudang juga gitu. Tempatnya sound engineer kami Mas Agi, barang-barang juga banyak ditaruh sana gitu. Kayak gue merasa perlu satu ruangan sih buat naro-naro barang-barang ini. Gue takut kayak suatu saat ternyata pas gue udah tua, kalau nggak gue simpen ternyata itu berharga gitu loh. Yang kayak anjir dulu pas gue masih aktif dan ada tenaganya, gue dikasih ginian gitu sama orang-orang pengen dipajang gitu yang rapi. Cuman gue belum punya ruangannya lagi di sini. Bingung taruhnya di mana, masih dipikirin. Itu kan baru yang buat lo doang, belum yang untuk kucing-kucing lo yang ada banyak gitu. Banyak banget. Lu lihat kan boneka-boneka muka-muka kucing gue semua di belakang gitu. Bener. Kayak biasanya abis ngepost satu foto kucing gue yang mana, tiba-tiba ada yang bikin boneka pakai itu, ada yang bikin bantal, ada yang bikin fan art gitu. Yang paling lucu-lucu tuh bantal sih biasanya. Real size ukuran itu ukuran mereka gitu. Kadang-kadang yang diambil foto mereka lagi tiduran tapi ngadep belakang gitu. Jadi cuman pantat atau punggung doang, tapi bantal lucu cuman. Gila sih. Dan itu masih lo simpen semuanya ya di situ ya. Itu nggak seberapa, ini nggak ada seperempat loh. Kalau dibandingin sama yang ditaruh di gudang. Gila. Ditaruh di tempat lain gitu. Karena di sini udah nggak ada tempatnya, cuman banyak banget. Lo pernah merasa tersaingi nggak sama kucing-kucing lo dalam kepopularitas? Lumayan sih. Bagus lah, cuman gue berharap mereka bisa bikin red card sendiri, pakai celana sendiri, biar bisa sekolah ya, nyari duit sendiri. Gue pernah satu momen pas di tahun 2020 waktu itu pandemi,
ada satu brand gitu ngubungin gue. Akhirnya kami partnership kan. Basically yang mendapatkan partnership itu kan kucing gue. Jadi dia mendapatkan upah untuk makan dia sendiri dan adik-adiknya selama setahun. Dia tiba-tiba kayak datang gitu ke satu rumah gue gitu. Waktu itu gue dan kawan-kawan masih kontrak di tempat lain bareng-bareng. Gue expect-nya paling dikirimin kayak satu box gitu kan. Satu truk Pak. Gokil. Terus kayak kita sampai bingung, ini taruh mana men? Dan bener-bener itu gue nggak lebay ya, hampir setahun gue nggak beli makanan kucing. Karena di cover semua. Itu gitu berkah. Kayak gue ngomong ke abang, kamu udah bisa nyari duit sekarang. Kayak dia cuman minta tempat buat berak sama tidur, sama bowl makan lah. Tapi makannya isinya apa dia bisa nyari sendiri. Gila, ini lucu banget. Aduh, gila. Jadi dia punya red card sendiri, pernah di endorse pula ya. Iya dia mereka tuh. Aduh. Belum kayak kalau diseriusin lagi bisa deh mereka kayak dapat rumah di Cipete. Wah, gitu, keren. Yang lain-lain gitu. Tapi ngomongin kucing dan apa ya temen-temen lo gitu, lo kan masukin mereka juga dalam lirik lagu lo gitu ya. Kalau gue bisa bilang itu berarti jadi tempat your happy place gitu. Bahkan lo nganggap mereka kayak your kids gitu. Buat gue kucing-kucing gue udah anak gue sih gitu. Maksudnya gue nge-treat mereka udah kayak nge-treat anak kandung. Apa namanya? Ya persis lah. Kayak dari kesehatan gitu gue pengennya paling baik gitu buat mereka. Gue ngebatin, gue linglung kalau bisa lah ada yang sakit segala macem. Karena ya gue ngelihatnya mereka nggak cuman kayak peliharaan gitu atau bahkan objek doang di rumah. Emang kayak ya rumah ini kalau nggak ada mereka semua juga pasti sepi gitu. Terus yang kayak emang ya mungkin dalam keadaan gue belum punya anak gitu. Kayak yang mengisi posisi anak itu ya mereka ini gitu, kucing-kucing ini semua. Kangen nggak kalau lagi tour gitu kan? Kangen banget gue. Gue kayak cuman liburan doang gitu, kadang-kadang kepikiran kayak kemarin dia lagi pengobatan apa gitu, dia gimana ya gitu, udah membaik apa belum, pengen pulang, pengen ketemu gitu. Tiap kali keluar rumah sih kayak pasti kangen bawaannya, kayak pengen balik aja gitu, pengen sama kucing-kucing gue. Lo sering gak sih di rumah? Atau lo lebih sering di luar apa di rumah berarti? Gue bilang gue jarang di rumah juga enggak sebenarnya. Gue ada gitu waktu dimana gue di rumah. Cuman gue bener-bener present di rumah itu mungkin yang jarang gitu. Maksudnya karena ada kesibukan. Maksudnya di rumah jadi cuman jadi tempat transit. Misalnya kadang-kadang pulang, tidur, mandi, istirahat, paginya berangkat lagi. Atau yang kayak bahkan kalau di rumah pun harus ngerjain banyak hal di belakang gitu di kantor. Sekarang sih membaik ya, cuman kayak ada momen dimana kayaknya 2023-2024 tuh jadwal gue parah banget yang kayak gue merasa dalam satu minggu gue lebih sering ada di luar rumah gitu dibandingin di Jakarta, dibandingin di rumah. Kalau sekarang mungkin karena udah punya semacam powernya lebih besar gitu, bargaining positionnya buat bisa nego jadwal segala macem, gue lebih punya kontrol gitu sama itu. Bener. Buat bisa nikmatin rumah gitu, karena gue selalu mikir kayak ini kan nabungnya lama ya dan nyari duitnya susah gitu buat punya tempat yang emang bisa lu sebut rumah gitu, terus lu isi pakai barang yang lu suka segala macem. Kalau nggak bisa dinikmatin buat apa gitu sebenarnya. Betul. Iya. Ngomongin tentang rumah juga dan kesibukan lo gitu. Lo yang gue lihat sih kayak ada satu festival gitu. Itu isinya ada Hindia, lomba sihir, sama Fish. Manggung kan berkali-kali itu jatuhnya kan. Gue tuh normalnya sehari itu dalam satu acara tuh 2 kali. 2 kali lah ya. Jadi kalau misalnya ada Fish, Hindia, lomba sihir, Hindia Fish-nya biasanya. Lomba sihirnya bener-bener special occasion aja. Kalau gue emang lagi bisa, gue ikut. Kalau misalnya enggak, defaultnya tuh enggak malah sekarang sebenarnya. Karena mau nggak mau ada waktu istirahat kan. Betul. Kalau misalnya gue sampai ngedrop atau sakit gitu dan yang lumayan parah, yang nggak jalan banyak gitu soalnya kayak Fish-nya jadi nggak jalan, Hindia-nya nggak jalan. Jadi mau nggak mau
Dan di Lomba Sihir itu ya ada Udu, ada Rehan. Vokalisnya lebih dari satu. Mereka nyanyi juga lebih bagus dari gue jauh. Aman aja gitu. Kalau mereka jalan tanpa gue mah bisa-bisa aja. Kalau bagi personanya gimana? Kalau untuk bagi persona itu kan masing-masing beda-beda tuh. Bawaan sih menurut gue kayak akan terbawa secara natural dari lagunya apa gitu. Dari lagu yang emang dibawa di masing-masing proyek tersebut. Kayak karena bisa lagunya ngomongin A, pasti pembawaannya akan mengarah ke sana gitu. Di Hindia dan sebaliknya, kalau di Fish B ya akan mengarah ke B. Jadi gue nggak terlalu kayak mikirin gue harus lebih kayak gini di Fish, gue harus lebih kayak gimana di Hindia. Paling baju aja kan ada arahan kan dari masing-masing proyeknya. Pakai baju harus kayak gini kalau di Fish, pakai baju harus kayak gini kalau di Lomba Sihir. Cuman kalau persona gitu ujung-ujungnya ada bedanya, cuman gue pernah kayak didesain gitu. Maksudnya kalau buat gue pribadi, gue merasa nggak ada yang benar-benar gue desain. Gue harus kayak gini di Fish, gue harus kayak gini di Hindia. Natural karena musik dan arahan kreatifnya aja gitu. Berubahnya. Mungkin karena musiknya jatuhnya ya. Jadi terutama itu sih, arahan kreatif, musiknya segala macam. Berarti itu terdesain atau akhirnya jadi pas lo bikin musik gitu. Kalau misalnya lo bikin musik. Arahan kreatifnya musiknya didesain. Iya. Cuman pembawaannya itu nggak di yang kayak harus kayak gini gitu. Ujung-ujungnya biasanya dia akan mengikuti aja secara organik, secara natural. Apa namanya? Wadahnya udah jadi gitu dari musiknya, dari arahan kreatifnya, mood board, visual segala macam. Jadinya pembawaannya jadi berubah kayak gitu. Iya benar. Sesimpel cara pakai baju kan berubah kan? Iya betul. Kayak akankah gue pakai baju seperti apa? Kalau misalnya lagunya kayak gini, kayaknya kan enggak gitu. Itu harus berubah. Terus fotografer kami Martinus pernah bilang kayak lu kalau pakai bajunya beda, cara gerak lu juga beda di panggung gitu. Itu sebenarnya mungkin alasannya teknikal gitu ya, karena gue lebih nggak banyak bergerak misalnya di proyek yang ini, jadi gue bisa pakai celana yang lebih berat gitu, gue bisa pakai baju yang lebih ribet, lebih berat, dan dalam keadaan gue pakai baju kayak gitu, cara gerak gue berubah kan, karena cara gerak gue berubah, gue harus ngeluarin lebih banyak gesturnya tuh, bisa emang di suara atau di diem di tempat cuman banyak gestur, itu kan jadi ngubah juga kayak pembawaannya gimana. Jadi domino efeknya tuh banyak sebenarnya. Ngubah moodnya itu cuman dari awalnya, tapi cuman dari arahan kreatif sama musiknya aja gitu. Betul. Tapi itu ya akarnya itu berubah. Menurut gue semuanya berubah juga. Kalau dari musiknya sendiri, lo kalau lagi nulis atau lagi bikin lagu gitu, lo udah tahu belum? Oke, ini lagu buat Fish, ini lagu buat Hindia, ini lagu buat Lomba Sihir. Atau lo tahu sih, tahu karena gue jarang banget bikin sesuatu yang kayak gue bikin aja dulu nggak tahu buat apaan gitu. Ada yang kayak gitu. Ada lagu atau kosongan yang awalnya gue nulis buat Hindia, cuman ternyata nggak kepake. Terus pas di remake lagi segala macem, kayak bisa nih buat Fish gitu. Ada yang kayak gitu. Mostly dari Hindia ke Fish sih bisa. Dari Fish ke Hindia gue merasa belum pernah kejadian kayak ketukar gitu lagunya. Lomba Sihir semuanya bikin dari nol bareng-bareng, pasti kan Fish juga mostly bikin dari nol bareng-bareng. Karena most of the time kami itu tiap kali nulis, terutama gue pribadi sih, gue bukan yang banking buat dipakai di kemudian hari gitu loh. Gue tuh nulis kayak, ini mau ada album baru, mau ada rilisan baru, gue mau bikin dari nol gitu. Tapi gue practice songwriting. Jadi yang masuk practice ini semua biasanya ya udah jadi apa aset aja, cuman nggak pernah gue pakai gitu. Logikanya kayak mungkin pelari, dia larinya nggak cuma pas maraton gitu kan. Dia harus latihan running gitu. Ada jadwal untuk latihan running. Nah gue pribadi merasa kayak latihan songwriting gue itu ya mau nggak mau dilakukan gitu. Walaupun itu nggak masuk album atau tujuannya bukan buat apa-apa. Tapi gue belajar dapat sound baru, gue belajar dapat melodi baru, belajar kayak struktur baru segala macam. Tapi most of the time itu nggak dipakai gitu. Karena kan ya lu pas maraton lu akan dilihat hasil maraton ya kan, bukan hasil latihan. Bener. Tapi untuk bisa maraton lu perlu latihan gitu. Kayak gue treatment gue kalau nulis gitu, jadi jarang ada lagu leftover yang kayak ternyata bisa nih dipakai buat apa gitu. Lagu-lagu yang gue tulis buat latihan,
ya udah gitu sampai sekarang ya adanya di hard disk aja. Dan nggak ada kepikiran oke ini bakal dirilis gitu ya? Atau menurut lo? Pernah sih kayaknya ada ya sekali ya yang ini bagus bisa nih dikembangin lagi. Cuman tujuannya tuh nggak pernah buat itu, emang buat latihan aja. Iya benar. Nggak, gue dulu kalau gue suka nonton interview kayak Eminem atau Lil Wayne gitu ya, karena gue suka hip hop, mereka suka nulis. Dikeluarin jadi mixtape aja gitu. Dibuang aja. Oke, udah gue nggak tahu. Bahkan lagunya kadang-kadang hooknya nggak ada. Ya kalau mixtape yang terakhir Doves juga lebih bebas lah, kayak nggak harus kohesif, nggak harus apa. Yang ironisnya ternyata buat banyak orang mereka merasa itu jauh lebih kohesif dibandingin album kedua gitu misalnya. Dia beda-beda kan. Betul. Selera orang. Cuman ya treatmentnya agak kayak gitu, agak santai yang kayak ini outronya gimana ya? Mau minta tolong Danila nyanyi aja gitu. Kayak gitu-gitu kan ada tuh di Doves ini. Bener. Kayak di A Feeling juga kan masuk ke apa namanya ke kuntonya juga patah kayak gitu. Iya benar. Jadi kayak nggak perlu dipikirin ini gimana apa segala macem. Ya santai aja mixtape gitu soalnya. Iya benar. Ya emang udah ya rasanya memang ada di rawness-nya itulah ya bisa dibilang. Lucu sih. Dan lo tadi udah ngomongin tentang kolaborasi itu. Lo kolaborasi sama banyak orang, bahkan di dalam circle lo sendiri tuh ada banyak banget orangnya. Kalau gue jadi lo sih gue pusing gitu. Iya kan? Tapi kalau lo ternyata bisa ya, maksudnya punya ya energi untuk sebanyak itu. Gue seneng kerja sama orang. Cuman gue senengnya di saat prosesnya itu natural, bukan yang kayak karena jujur gitu, gue beberapa kali kayak dihubungin sama orang, gue respect sama orangnya, gue suka karyanya, cuman yang kayak collab yuk atau main di tempat gue gitu. Gue sebenarnya mau aja, bisa-bisa aja, cuman gue ngerasa kalau prosesnya kayak gitu itu lebih nggak natural dibandingin kayak misalnya kita udah kenal 10 tahun, 5 tahun, terus suatu hari lu bikin sesuatu, bantuin gue dong. Betul. Gue bukan berarti gue nggak mau ya, maksudnya kayak kerja sama orang yang baru atau bikin lagu sama orang yang baru. Cuman gue lebih suka proses di mana yang kayak terjadinya tuh karena udah temenan duluan atau udah kerja lama bareng. Apa namanya, buat gue prosesnya lebih enak gitu. Dan kalau sama yang kedua tadi gitu yang udah kenal udah lama tuh gue seneng banget gitu kerja sama orang. Terutama sama yang gue kenal lama tapi nggak pernah ngerjain sesuatu gitu bareng. Kalau diajak sama teman-teman gue gitu dari kategori yang kedua gitu, gue most of the time pasti mau sih, kayak ayo cobain gitu. Tapi kalau buat gue pribadi, kalau kebalikannya gitu, gue jarang banget ngajak orang collab sebenarnya. Gue punya pengalaman kan di album Fish yang pertama tuh kolaboratornya banyak banget gitu. Dan buat gue setelah bertahun-tahun gitu ada di musik, dilihat lagi ke belakang, ada yang suka ya maksudnya sama album itu. Banyak juga sebenarnya yang suka sama album itu. Banyak yang bilang kayak bahkan Fish justru malah terbaiknya di album itu gitu. Cuman kalau gue buat gue pribadi, kolaborasinya kebanyakan dan too much gitu maksudnya pada akhirnya. Lagu per lagunya bagus semua dan kawan-kawan semua bagus semua. Tapi as an album jadiin satu, menurut gue kayaknya itu kebanyakan. Dan nggak perlu semuanya di momen itu. Kayak di momen itu gue juga mikirnya sama anak-anak yang kayak, oh kalau ini kesempatan cuma sekali nih, abis ini nggak bisa lagi bikin album. Ya, gue pengen gitu kerja sama orang-orang ini, jadi dibelanjain lah satu-satu bucket listnya gitu. Cuman semenjak itu dan karena gue semenjak itu jadi mikir demikian, gue sekarang di proyek-proyek gue tuh ngajak orang collab itu di saat gue merasa emang lagunya butuh dan gue nggak bisa ngisi apa yang dibutuhin lagunya. Kayak Nadine gitu misalnya. Gue temenan deket sama dia udah lama. Di momen yang kayak dimana gue dan Enrico nulis Forgot Password, terus yang kayak, oh ini nggak mungkin verse 2 gue lagi nih dengan format lagu kayak gini. Harus suara range yang lain gitu. Harus perempuan gitu. Terus habis itu yang kayak oke, perempuan tapi yang kayak gimana gitu. Ngelihat konteks lagunya, ngelihat liriknya, muatannya, yang bisa gue ajak ngobrol tentang itu, yang gue deket dan kayak gue rasa bisa nulis tentang itu ya cuma Nadine gitu. Jadi kayak ada proses di mana kayak gue merasa, oh ini kayaknya perlu dibantu orang. Sampai orang itu gue ajak gitu. Kalau buat gue pribadi. Tapi kalau sebaliknya gue diajak kerja sama orang, gue ayo aja gitu.
long time kolaborator gue kan kalau di Hindia Matter kan Fadil selalu gitu dia kayak apa namanya kayak siapa ya kayak lu ngelihat selalu ada suara Seza gitu backing di proyek-proyek Kendrick gitu dan bener. Sebaliknya kayak selalu involvement Kendrick di proyek Seza gue merasa kayak gue sama Matter tuh we go way back banget udah lama banget dan kayak dia andilnya dari album pertama tuh banyak banget di lomba sir dia bantuin bahkan di proyek gue sama ada yang belum rilis gitu sama apa namanya kawan kami yang lain juga dia yang bantuin juga gitu yang kayak salah satu yang paling gue percaya gitu di saat gue mentok nggak tahu mau diapain dia kayak selalu kayak bang tolong bang gitu. Aduh. Dia sempet ngobrol juga sama gue. Lu dulu tuh kayak satu actually banyak banget orang-orang yang di sekitar gue yang mungkin kerja sama lo gitu. Dan itu tuh kayak oh iya gue teman kuliahnya Bas. Jadi emang lu butuh apa ya? Kenal sama orang lama gitu ya untuk bisa. Gua kan sih kenal sama Fadil sih dari lingkungan musik ya langsung. Cuman udah lama banget. Dari zamannya bahkan kayaknya tuh Fis tuh belum punya peradaban waktu itu. Belum gitu punya Kami Belum Tentu. Ya gue udah ngobrol sama Fadil. Dulu gue pertama kali kenal sama dia via lingkungan gue di enggak men, bahkan kayaknya sebelum itu. Iya, tua apa maksudnya? Udah lumayan lama lah gitu. Udah dari era-era album pertama Fis lah kayaknya udah kenal sama Fadil gitu. Gokil. Dan ada satu hal yang gue lihat juga kalau di lo tuh nggak tahu ya musiknya ya udah gitu kayak keluarnya it's just natural aja ngalir gitu ya. And of course kalau di album mungkin dia lebih dipoles. Kalau mungkin di mixtape yang kemarin ya udah agak raw gitu kan. Gue nggak bakal lupa nih sama statement lo di AMI Awards ya. Ini cukup viral. Semua orang bisa nyanyi cari suara lo. Itu viral jadi meme gitu kan. Dan banyak orang yang semangat juga gitu akhirnya mau nyanyi dan sebagainya gitu. Lo pernah pas di awal-awal dulu gitu, lo pernah nggak sih merasa bahwa oke gue akan bisa sepowerful ini loh, suara gue bisa sepowerful ini loh sampai sekarang? Tentunya enggak ya. Awalnya kayak gue siapa yang bisa nyangka gitu. Apalagi gue gitu suara gue jelek. Menurut gue orang suaranya bagus aja mungkin maksudnya bagus konvensional ya, technically bagus banget secara gitu. Teknis ya. Secara teknis itu aja menurut gue pasti di awal-awal karirnya nggak bakal nyangka kayak dia bakal jadi segede apa gitu berapa tahun kemudian. Ya tentu gue nggak nyangka sama sekali bahwa akan ada ya titik lah di mana kayak ternyata apa yang gue lakukan itu ada impact kayak gitu, ada impactnya terus buat orang. Cuman ya itu maksudnya justru salah satu momen yang bikin gue sadar bahwa wah gila bahasa suara dan tulisan itu very powerful tools gitu. Di saat kayak gue bisa ya quote unquote jadi kayak gini sekarang dengan suara gue yang pas-pasan gitu loh. Modal gue lirik maksudnya. Modal gue cuma cerita sama lirik. Kayak musik gue belajar otodidak gitu. Kayak apa namanya gue nggak punya pendidikan formal musik. Tanda kutip belanja sini sana lah di internet dari teman-teman gitu, producing kayak cara bikin ini gimana, cara bikin itu gimana. Terus ya udah gitu belajar nulis, belajar kayak articulate something secara baik dan benar gitu. Secara tepat sih lebih enak ya mungkin, bukan secara baik dan benar gitu. Bener. Terus fast forward tiba-tiba bisa jadi kayak gini gitu. Gue nggak kebayang kalau suara gue bagus kayak gimana. Kayak impact ya. Bagus lah Pak. Sebenarnya buat gue suara jelek suara bagus itu subjektif ya. Iya. Suara jelek itu ya suara fals. Maksudnya kayak musiknya di C, lu nyanyinya di D, salah gitu. Dan gue ada momennya gue sering banget salah kayak gitu. Di panggung, di tapping. Tidak memungkiri kayak sekarang pun juga gue nggak sebegitunya teknisnya. Jadi kayak gue kalau live pun dari 100% ada lah 10%-nya, 15%-nya yang kayak miss barusan gitu. Karena gue juga baru belajar tanda kutip ya, belajar nyanyi yang proper juga baru berapa tahun belakangan ini. Cuman apa namanya, gue ngerasa itu tadi gue bilang gitu kayak ini
alat-alat yang sangat kuat dan mungkin lebih kuat dari senjata api gitu. Iya. Di saat dia diutilize, digunakan dengan baik, digunakan untuk kebaikan juga. Iya. Iya, kalau dipikir-pikir kayak orang bisa dengar menari dengan bayangan sampai 1 miliar stream gitu, itu crazy, nadanya stagnan loh. Nadanya stagnan, nyanyinya gitu doang gitu. Orang bilang kayak di era-era itu kalau bisa lo ngomongin gue nyanyi kayak orang mabok, kayak orang giting gitu. Jadi ya itu modalnya benar-benar cuma tulisannya doang bisa kayak gitu. Tapi it's that powerful gitu. Kayak sepowerful itu. Ya, lirik-liriknya itu sampai sekarang masih bisa bukan relate aja gitu, tapi jadi temen gitu kan untuk banyak orang di luar sana. Back in itu keluar 2018 kan kalau nggak salah ya. 2018 tuh waktu itu proyek pertama tuh Tidak Ada Salju di Sini sebenarnya. Sama No One Will Find Me. Iya. Itu kayak single lepasan gue masih di Double Deer. Iya. Dibantuin Matahari Bisu, dibantuin Karim Bab juga waktu itu. Cuman abis itu ada proyek Tidak Ada Salju di Sini. Baru awal 2019 tuh ada evaluasi. Baru ada tuh. Baru kayak serius, oke gue mau bikin rilisan yang serius gitu sama Hindia tuh di 2019. Iya. Gue ngerasa kalau gue ngelihat nih misalnya musisi dateng gitu kan, masuk ke kantor lo gitu. Kiri ada banyak figur-figur DC di situ. Kan? Kalau lo jadi superhero lo jadi siapa, Pak? Gua kadang-kadang kayak nggak muluk-muluk sesimpel cuman pengen bisa jadi superhero yang bisa terbang gitu. Cuman nggak tahu juga gue jadi siapa ya kayak. Karena gue baca komik banget gitu. Semua superhero yang mostly kita tahu itu karakternya tuh flawed gitu loh sebenarnya kayak dan mungkin karena sekarang storytellingnya udah modern ya kayak selalu digambarkan nggak pernah ada yang perfect gitu. Iron Man tuh alkoholik kalau di komik. Bener. Cuman kan kalau di film apalagi kayak harus family friendly gitu itu agak susah dihilangin kan makanya di MCU diganti dia jadi PTSD gitu loh semenjak jatuh dari langit Avengers 1. Cuman kalau di komik itu most of the time dia alkoholik gitu. Damn. Yang levelnya udah alcohol abuse yang udah kayak gitu. Jadi sebagai pembaca komik tuh kadang-kadang ditanya lo kalau jadi superhero jadi siapa? Makin lebih susah jawabannya kayak bener. Mereka semua flawed human beings gitu. Iya. Nggak tau, gue punya anggapan ya kayak kehidupan karya itu based on kehidupan, not the other way around gitu menurut gue. Jadi kayak kalau ya nonton baca komik, nonton film superhero gitu, kayaknya ya why they are flawed ya karena emang kita semua flawed gitu. Dan mungkin dari flaw-nya itu kita jadi pada akhirnya merasa relate, merasa ya sama lah gitu sama mereka. Ada momennya di mana kayak gue lebih suka baca buku self help gitu dibandingin buku-buku yang lain karena gue merasa yang kayak buku ini yang akan ngebantu gue berpikir lebih jernih dan apa ternyata enggak gitu. Ternyata gue nggak terlalu suka buku self help. Terus gue pindah ke buku-buku non fiksi yang ngomongin 1-2 topik spesifik gitu. Pindah ke tapi di saat gue pindah ke situ gue ada craving buat baca fiksi lagi gitu kan. Baca fiksi yang modern segala macem atau fiksi yang kontemporer yang ceritanya down to earth gitu ya novel. Lama-lama cuman gue setelah kayak berusaha menggandrungi itu semua gue baliknya tuh ke komik gitu. Baliknya ke pop culture yang bentuknya tuh komik, manga, anime, komik Amrik segala macem. Kadang-kadang gue lebih sering mendapatkan inspirasi untuk nulis sesuatu atau bikin sebuah konsep, sebuah tema itu dari fiksi-fiksi yang mungkin buat orang tuh fiksi yang ringan banget gitu kayak komik, game. Tapi di saat kayak pop culture products seperti mereka itu bisa ngeluarin output sesuatu yang tiba-tiba dalam gitu dan lu nggak expect tiba-tiba dalam. Buat gue lebih impresif gara-gara mereka bisa ngemas itu dalam bentuk yang kayak lu kalau bisa baca novel fiksi yang berat gitu kan lu udah pasti expect baca itu udah bakal berat self-floating tentang grief tentang apa gitu udah pasti gitu. Tapi lu nggak expect tiba-tiba yang kayak lu lagi main sebuah game terus tiba-tiba lu dapat sebuah pencerahan Eureka moment dari dialog yang kayak oh ya hidup tuh tentang ini men gitu. Tapi main game gitu. Iya benar. Tapi buat gue
ya mereka juga art form yang legit gitu dan gue sering sekali mendapatkan banyak namanya hal gitu dari situ. Lo juga tadi salah satu tim Opal juga katanya, wah gue suka banget nontonin Bas lagi main game. Gue lihat ini ada setupnya di situ. Lo emang suka main game juga? Gue gamer banget gue dari kecil. Pas gue udah mulai, gue tuh skip tuh era orang tua gue tuh waktu itu beliin gue dan kakak gue PS2. Itu konsol terakhir yang dibeliin orang tua gue buat kami waktu itu kayak karena umur, karena kegiatan udah nggak main game lagi. Gue masih ngulik-ngulik PC sendiri, tapi nggak ada uang ya kan buat PC kan lu harus gradually upgrade terus gitu. Ada masa dimana gue skip konsol tuh PS3, Xbox 360 gue nggak main. Karena pertama nggak ada duitnya, terus waktu itu kan lagi transisi game mulai original kan. Tapi di Indonesia tuh belum kebiasa sama itu. Betul. Entah karena harganya atau kayak orang mau beli aksesnya sulit. Abis itu di PS4 gue Adrian itu kakak gue beli PS4 ditaruh rumah. Gue suka minjem gitu. Sampai akhirnya ya udah mulai masuk umur kerja dan karena gue seneng banget sama game gitu dari kecil. Di saat gue udah punya uangnya, semua konsol gue beliin gitu, semua jadi di saat kayak ada satu game yang cuma eksklusif di ekosistem Nintendo doang atau di Sony doang gitu, gue punya aksesnya buat main. Lo punya favorit nggak tapi dari semuanya? Selalu satu satu company yang konsolnya nggak pernah gue skip itu Nintendo sih dari dulu, karena gue die hard Pokemon kan, Pokemon fanboy. Cuman udah 2 sampai 3 generasi Pokemon yang terakhir tuh gue belum main. Gue nggak tahu kenapa gue merasa kayak agak kehilangan sparknya semenjak mereka jadi 3 dimensi gitu loh, dan dan movementnya nggak dari atas, dari kayak dulu gitu. I don't know why. Cuman gue masih ngikutin perkembangannya, gue tahu metanya, gue nontonin turnamennya. Lo masih main kartunya berarti fisik atau enggak? Gue ngoleksi kartunya, cuman gue nggak main. Should I open it or should I keep it sealed? Gue sempat coba main versi digital ya kartunya, karena kan mereka baru rilis kan, belum ada setahun kalau nggak salah rilisnya. Cuman gue ngerasa engine-nya nggak optimize, jadi kayak proses dari ngebuka kartu sampai keluar tuh agak lama gitu, jadi yang kayaknya fisik tuh paling enak sih kalau dibandingin kayak lu main dibandingin lu main Marvel Snap gitu yang sama-sama di HP cepet banget gitu. Iya benar-benar. Iya. Cuman gue masih ngikutin perkembangannya, cuman gue udah 2 sampai 3 generasi Pokemon itu gue nggak main. Tapi pas masih kecil lo juga udah main atau lo udah suka Pokemon? Udah suka. Gue tuh punya beberapa Pokemon yang hidden stats, ada EV sama IV namanya. Effort value sama intrinsic value kalau nggak salah I-nya. Itu harus perfect banget buat bisa dipakai turnamen dan buat competitive battle lah. Gue punya beberapa ekor yang udah perfect banget, dan itu selalu transisi dari gue pertama kali main Yellow sampai generasi terakhir yang gue main itu nggak putus, gue transfer terus. Lanjut transfer. Jadi dari Game Boy Color pindah ke Advance, dari Advance pindah ke Advance SP, DS 3DS itu gue transfer terus gitu. Jadi masih ada 1-2 ekor Pokemon gue yang basically itu dari gue SD. Damn. Gue punya Skyter, ada EV-IV-nya lengkap. Dan gak pernah mau gue evolve ke Scizor gitu. Karena ini lo ada 4 Pokemon lo nih yang jalan-jalan di sini kan. Ada 8. Ada 8 bahkan. Gila. Aduh, going back to your childhood gitu, dulu lo cita-citanya apa sih sebelum jadi musisi? Gue seneng banget sama visual arts gitu. Gue di umur gue SMP SMA gue pengen banget jadi visual artist atau graphic designer. Gue tes juga, gue ikut lesnya, gue tes juga. FSR di ITB nggak keterima waktu itu. Iya, sayang sekali. Tapi gue ditawarin beasiswa waktu itu, gue di salah satu universitas di Singapura gitu. Gue ditawarin beasiswa untuk jurusan yang gue mau, ya graphic design gitu, visual art. Cuman ya itu kan government issued ya, scholarshipnya ada timbal baliknya lah, harus kerjanya segala macam bla bla bla. Menurut gue panjang banget waktu yang akan habis gitu untuk kalau bisa gue ngambil itu dan timbal baliknya apa buat mereka, karena itu scholarship kan. Dalam keadaan gue lagi menimbang-nimbang itu, tiba-tiba gue dapat UI
komunikasi UI. Terus gue mikir yang kayak ya masih mirip lah, maksudnya bisa ilmu terapan kalau gue masuk advertising, gue masuk marketing, kayak bisa bersinggungan lagi sama dunia yang gue suka gitu. Cuman kan ya long story short tiba-tiba gue jadi musisi gitu kan. Musisi ya benar. Cuman itu makanya alasan kenapa gue masih meticulous banget sama semua turunan visualnya produk-produk gue di musik gitu. Karena gue suka banget itu. Bener, di kantor lo juga kayaknya mood boardnya lumayan tuh ya. Lu liat yang udah kena air AC itu. Udah kan. Logo-logo Hindia gak kepake gitu. Gitu kan kayak. Cuman ya itu apa namanya, ya sekarang ada timnya, ada orang-orang yang gue percaya buat jadi perpanjangan tangan. Kadang cuma ngebrief doang, gue perlu ini. Mereka bisa came out dengan ideas yang bagus-bagus banget gitu. Kadang-kadang dibebasin juga. Cuman ya itu gue merasa gue sangat meticulous gitu sama visual untuk Fis, Hindia, Lomba Sihir gitu. Gue lumayan yang kayak masih cerewet. Bukan masih cerewet banget. Cerewet banget ya karena lo pengen ada visinya gitu. Iya, dan kadang-kadang masih ada yang gue kerjain sendiri juga gitu. Oh masih ya? Ini gue kerjain sendiri baju yang ini. Oh gokil. Dan itu ngabisin waktu lo juga gak sih? Ngabisin waktu. Kayak lagi ada energinya gitu, gue lagi di depan kayak laptop atau PC gue yang kayak gue coba bikin mock up deh gitu. Tapi ya kayak sekarang kami punya art director gitu. Ya bego kalau bisa lo gue bersikeras harus pakai yang versi gue gitu. Betul. Maksudnya dia ada di tim karena kami percaya sama kapabilitas dia kan. Jadi yang kayak ini arahannya gini nih, kira-kira diapain gitu. Mungkin nanti kalau misalnya lo udah kayaknya musik bosen nih jadi art director siapa gitu. Gue sempat kepikiran banget lagi kayak mungkin kayak setelah berapa album Fis, berapa album Hindia, berapa album Lomba Sihir jadi visual artist aja gitu. Kayak apa namanya, jadi ilustrator something. Jadi ilustrator. Ya gue lucu ada rapper namanya The Baby di luar. Dia tuh dia rapper yang gede banget kan dia tuh. And then sekarang ini dia masih sih, tapi memang musik videonya itu sebagus itu. Jadi sekarang dia jadi ngedirect musik video orang. Iya, that's so fun. Mungkin itu juga yang akan lo lakukan suatu saat nanti. Mungkin gitu ya. Kayak apa namanya, banyak banget hal yang pengen gue coba lakuin. Cuman sekarang waktunya masih kesita sama musik kan. Iya, betul. Dan sampai sekarang ya lo masih fokusnya di ya itu tadi ya. Lo ada tiga entitas juga yang harus lo kejar gitu. Dengan semua kesuksesan yang lo dapatkan, dengan kepopulerannya gitu, lo ngerasa diawasin sama orang-orang dan akhirnya lo harus kayak oke, gue harus bukan pencitraan juga sih, tapi kayak gue harus jaga ngomong, jaga cara gue bergerak-gerik kayak tentulah, gitu. Jaga ngomong terutama sih. Maksudnya gue udah pernah ngerasain disikat gitu sih Indonesia berkali-kali lah. Nggak cuma sekali kan. Dari tahun 2017 sampai sekarang tuh nggak cuma sekali gitu. Gue ngerasain kayak entah dibully, entah berantem gitu sama orang di internet. Dan gue lumayan punya portofolio lah di situ. Gitu. Untuk bisa tahu tiap kali kayak ada orang ngomong apa doang gitu di internet, gue cuman ngelihat Twitter lewat terus yang kayak kasus nih gitu. Kasus bener, 2 hari kemudian kasus. Ngelihat orang gerak-geriknya gimana di internet yang kayak ini suatu hari dia akan keceplosan bener gitu. Radar itu gue udah tinggi banget sekarang. Bener ya, gue merasa sekarang gue harus sangat jaga omongan. Bener. Cuman gue sih maksudnya kalau bisa konteksnya pencitraan gitu, gue sih nggak merasa kayak ada sesuatu yang bukan gue dan gue tampilkan di internet atau di publik gitu. Ya. Gue cuman merasa dari 100% diri gue yang gue kasih buat publik tuh cuman 40-30% doang gitu. Sisanya kayak sisanya nggak gue kasih lihat di publik. Tapi yang gue kasih lihat di publik itu yaitu gue yang nyata, yang asli juga. Emang kayak gitu. Betul. Karena pertama umur ya. Maksudnya walaupun gue juga belum tua gitu. Cuman setelah kayak 7 tahun lebih gitu berurusan sama orang di internet dan di musik, ada capeknya juga. Yang kedua kayak gue merasa gue udah gak punya energi juga buat konflik horizontal gitu. Konflik horizontal. Iya. Gue kurang tidur, terus lu mau nyuruh gue konflik horizontal. Aduh. Gue merasa kayak sekarang amarah kita semua tuh baiknya disimpan untuk perjuangannya ke atas gitu, vertikal aja. Betul.
Betul. Kayak lu sesama warga gitu, jangan berantem untuk hal yang nggak penting. Dan jadi gue sangat-sangat membatasi diri gue biar gue tidak menciptakan apa-apa yang bisa ngebikin orang berantem gitu di publik, di internet, misalnya segala macam. Kalau persepsinya Hindia itu adalah musisi yang pasti viral, menurut lo itu beban atau it's just like ini lucu juga ya dicapnya gitu. Iya juga ya, kayak gua ngerasa kayak banyak persepsi tentang Hindia atau hal-hal yang berhubungan dengan Hindia itu simply terjadi cuman karena ya pendengar Hindia banyak banget aja. Gitu, kayak dibilang kayak fansnya nyebelin gitu. Kayak di saat yang denger 12 juta orang, lu nggak mungkin nggak punya pendengar yang nggak nyebelin sih. Iya, dan nggak mungkin. 1%-nya itu kan gede jadinya. Nggak mungkin. Kecuali lu bilang kayak mayoritas fansnya nyebelin gitu. Lu udah ngitung belum? 50% plus 1 belum yang nyebelin? Belum kan? Bener. Jadi orang tuh cuma ngecap aja, bilang kayak kebanyakan fansnya abang-abangan yang nyebelin gitu di lingkungannya. Kebanyakan fansnya tuh lu udah ngitung belum? Betul. Gitu. Dari 12 juta nih berapa tuh? Apakah udah 6 juta plus 1 orang tuh abang-abangan itu? Kalau belum ya lu ngecap doang. Tapi kalau dibilang gak ada yang nyebelin ya pasti. Gak mungkin enggak lah. Kan maksudnya yang denger banyak gitu. Betul. Terus yang kayak ngomong apa-apa viral, kan yang merhatiin banyak. Iya. Kayak gua bisa, maksudnya bisa ngitung lebih dari 2 tangan gue. Banyak banget kawan-kawan musisi yang lain yang kalau bisa lu perhatiin ya gerak-geriknya di internet itu jauh lebih bakal ancur-ancuran gitu viralnya kalau misalnya kayak diperhatiin gitu sama orang. Tapi ya apa namanya, nggak tahu good or bad ya, audiensnya nggak seluas itu. Betul. Gitu, nggak sebesar itu. Jadi apa namanya, potensi mereka mendapatkan spotlight yang tidak mengenakan itu juga berkurang. Betul. Ya beratnya dari kayak tiba-tiba lu masuk ranah pop ya itu sih mungkin tanda kutip kayak gue bersyukur gitu punya pendengar banyak dan karya gue banyak dicerna dan diterima lah sama banyak orang. Tapi ya tidak bisa dipungkiri hal yang paling beratnya dari itu adalah kayak akan ada juga banyak hal yang dilakukan sama orang-orang yang associate dirinya mereka sama lu. Yang sebenarnya lu nggak pengen diasosiasi sama mereka gitu, dan itu melakukan hal-hal yang lu juga nggak suka gitu, menyebalkan. Kayak belum lama ini gue ngomong gitu di internet yang kayak gue nggak ngerti kalau ada orang bisa enjoy lagunya Fish atau Hindia, tapi sehari-hari itu dia apa namanya apologis gitu loh sama ketidakadilan, sama rezim segala macem. Terus banyak gitu yang ngomong kayak iya teman gue ada yang gitu, teman gue ada apa segala macam. Ya kalau gue sih mikirnya aneh aja yang kayak oke, one thing gitu kalau misalnya menurut lo nadanya catchy, melodinya catchy, musiknya enak segala macam. Cuman buat gue pribadi, apa funnya dengerin Hindia men kalau lo nggak bacain liriknya gitu? Karena buat gue nomor satu tuh di Hindia itunya gitu. Tanpa lirik dan konteksnya, Hindia tuh cuman another electronic pop atau alternative rock pop songs aja, udah gitu aja, nggak spesial gitu. Buat gue yang bikin fun dari apa ngeluapin emosi melalui lagu Hindia tuh gara-gara anjir tulisannya begini gitu. Tulisannya gitu. Karena nuansa itu, walaupun gue kayak ya gue sih nggak pengen kayak jadi superior atau moralis yang kayak lu nggak boleh denger lagu gue kalau lu kayak gini, gitu. Enggak juga gitu. Iya, bebas-bebas aja. Benar. Cuman gue mau make sure dan keep in mind, lu tahu kan, tapi orang-orang kita bercandain itu orang-orang kayak lu gitu di lagu-lagu ini gitu. Tapi kalau lu masih mau bob to this ya silakan go off gitu, silakan. Nggak apa-apa. Cuman gue mau ngasih tahu konteksnya nih, bahwa kadang kali gitu yang kita bercandain, yang kami bercandain melalui lirik-lirik kami itu orang-orang kayak lu sebenarnya. Kayak gitu. Lucu. Aduh, di musik ini lu lucu ya. Kayak banyak baca-baca gitu di Twitter, di X gitu, kayak oke, Baskara nih kayak Ahmad Dhani-nya Gen Z gitu. Atau enggak kayak apa, siapa yang di NCT tuh? Mark Lee gitu kan. Nah, kalau itu kan kata mereka gitu. Tapi kalau kata lo sendiri gitu, itu Baskara tuh dalam musik itu siapa sih?
gue nggak akan pernah bisa nge-define diri gue, karena pasti yang lebih akurat buat nge-define diri gue orang lain kan, terutama yang mungkin yang mengamati pergerakannya gitu sudah cukup lama. Gue nggak akan merasa, gue merasa gue nggak akan bisa gitu jadi kayak kan orang sering nyebut kayak Ahmad Dhani gitu, Iwan Fals. Menurut gue cuma sesimpel gara-gara apa namanya, Mas Dhani itu proyeknya banyak sama kayak gue gitu. Om Iwan itu nulis lagu, banyak lagu pergerakan atau banyak lagu yang sosial politik lah gitu, sama kayak mungkin topik-topik di Viz Hindia gitu. Sesimpel itu doang kesamaan. Yang lain mah menurut gue enggak. Dibilang bakal jadi kayak mereka atau akan jadi kayak mereka gitu, buat gue juga enggak, karena ya mereka gue enggak akan. Semua orang unik dengan caranya dan keseniannya masing-masing gitu, nggak bakal sama. Jadi gue juga nggak tahu kalau ditanya kayak Baskara siapa, Baskara gitu. Maksudnya gue nggak akan bisa jadi kayak yang terdahulu gitu, yang lebih besar dan hebat-hebat. Dan orang juga nggak akan bisa nge-replicate apa yang lagi gue kerjain sekarang menurut gue gitu. Benar. Tadi lo sempet bicara tentang lirik lo gitu kan, dan nulis, that's maybe kalau kata lo itu kayak killing point-nya gitu ya. Kalau lo dengerin Hindia ya lo harus baca liriknya, cause that's the fun gitu. Inspirasi dari membuat itu semua tuh lo ambil dari, kata lo tadi ada komik, ada arts yang lain gitu kan ya. Tapi cara ngolahnya tuh kayak gimana kalau dari lo? Beda-beda sih tiap lagu. Ada beberapa lagu yang gue pengen kayak dumb fun aja gitu. Kayak Ayo gitu di Doves yang kayak ya udah ini cuman apa namanya sub bass terus distorted apa namanya sounds, musik pengulangan duar gitu. Yang sebenarnya ada nuansnya juga di lirik yang kayak the point of the lyric adalah yang kayak anjir gue jogetin tapi ini lagu ngomongin apa namanya kanjuruhan gitu, tiba-tiba kaget kan. Bener-bener beda-beda tiap lagu. Kayak gimana caranya menurut gue lagu itu minta diolah atau harus diolah biar bisa jadi atau setidaknya memiliki efek yang gue inginkan gitu di saat kayak dia didengarkan. Beberapa kali ada, nggak beberapa kali sih ya, sering kali ada beberapa lagu yang gue coba treat kayak gue nggak tahu orang akan nangkep apa enggak ya, karena yang main juga nggak banyak. Lo tau ada sebuah genre game yang namanya Souls-like. Souls-like, it's the hardest. Buat kebanyakan orang itu hardest game genre ever gitu. Selain MOBA ya. Itu masokis sih kalau yang mau main kayak gitu. Gue big fan of Souls-like games. Oh siap. Ini di momen ini gue lagi namatin Dark Souls 3 karena gue belum pernah main Dark Souls 3, cuman kayak Elden Ring, Sekiro, Bloodborne. Itu gue udah main. Bener. Gue sering kali gitu nge-treat lagu gue itu sebagaimana kayak gue pengen orang gitu dapat feeling di saat dia main game Souls-like gitu loh. Akan berat banget, heavy banget lu pertama kali main yang kayak akan bisa banting stick kayak apaan sih ini anjir, kayak nggak fun, nggak fair, nggak enak gitu, nggak tahu enjoymentnya di mana. Tapi suatu hari tiba-tiba lu angkat lagi sticknya, lu main dan it clicks gitu. Kayak lu ngebunuh bos pertamanya. Gue inget banget momen gue pertama kali klik sama Souls-like itu gue main Bloodborne bertahun-tahun lalu. Gue nggak pernah ngelewatin stage pertamanya. Gue kesel karena gue beli ratusan ribu itu udah game asli kan. Anjir lah game kayak gini terus orang pada suka. Ini Game of the Year apa sih gitu. Terus gue drop down controllernya, gue nggak main lagi. Fast forward kayak beberapa, jaraknya 2 tahun ada kali. Gue iseng lagi waktu itu ada PS5. Bloodborne itu gratis bagian dari paket kalau beli PS5 kan. Engine-nya lebih cepat. Jadi tiap kali habis lu mati, lu loadingnya buat hidup lagi lebih cepat gitu. Itu paling perli karena HDD kan kalau dulu ya. Gitu. Itu menurut gue salah satu yang ngebikin gue yang kayak akhirnya mau coba pick up lagi Bloodborne, gue coba lagi. Terus gue tetap di stage yang sama berjam-jam gak lewat. Akhirnya gue lewat dan gue ngebunuh bos pertamanya akhirnya yang agak kayak serigala berdiri itu. Terus di saat kayak dia mati, yang bikin gue klik gitu kalimat yang keluar di layar. Kan lu merasa dia susah banget dan dia apa namanya merendahkan harkat dan martabat lu sebagai player kan. Betul. Pas dia mati lu bunuh, tulisannya ini paraphrasing ya. Bahasa Indonesia kurang lebih tulisannya kayak gini, mangsa terbunuh.
Anjir kayak dia mangsa gue men. Kayak gue baca Praise Lord satu kalimat itu doang. Itu momen gue klik sama Souls-like game gitu. Dan the rest is history. Tiba-tiba yang kayak stage keduanya gue cuma perlu waktu 2,5 hari. Stage 3-nya kayak cuma berapa jam. Sekarang gue Dark Souls udah mau tamat, belum ada seminggu gitu yang ketiga. Dan gue selalu pengen kayak lagu-lagu gue itu tuh punya feel kayak orang pick up Souls-like games for the first time gitu. Gue seneng banget ya paling ada orang bilang yang kayak respon lagu-lagunya Hindia. Gue pertama kali denger kayak apaan sih nih orang anjir nggak bisa nyanyi, suaranya kayak orang mabuk, giting, bla bla bla. Lu perlu kena satu momen di hidup lu, terus lu denger lagu itu lagi terus yang kayak ternyata selama ini gue miss out ini gitu. Dan gue sering banget dapat respon kayak gitu. Kayak gue pribadi merasa intentionally memberikan beberapa barrier di karya gue. Selain emang kayak mungkin suara vokal gue nggak semua orang masuk ya, not for everyone karena bukan yang technically prima kayak Vidi, kayak Afgan, kayak gue bukan tipe penyanyi yang seperti itu gitu. Cuman kadang-kadang di luar itu gue intentionally ngasih beberapa barrier di karya gue yang ngebikin di saat lu klik sama lagunya itu rewarding gitu. Kayak ada dopamine hit yang gede banget muncul di tubuh lu pertama kali lu klik sama secukupnya gitu. Pertama kali lu klik sama bayangkan gitu. Gue pengen selalu ada itunya gitu. Dan gue seneng kayak di saat orang tuh perlu waktu 2-3 kali untuk bisa mencerna apa yang gue coba tulis gitu. Selalu ada di tiap rilisan gue 1-2 lagu yang dari tim juga bilang kayak ini pasti gede nih, ini pasti meledak. Dan benar, dan itu selalu yang gede-gede gitu, yang meledak-meledak jadi kalau main game jadi carry-nya lah, yang ngebawa yang lain. Tapi yang sticks sama fanbase gitu, yang sticks sama kebanyakan pendengar Hindia yang loyal, yang akhirnya bertahun-tahun gitu dengernya, itu lagu-lagu yang selalu punya barrier, yang nggak pernah di-push biasanya jadi single, nggak pernah di-push secara marketing gitu. Bener, kayak film tuh ada cult classic kan ya, jadi kayak cult classic juga. Kayak udah expect everything you are di Doves meledak gitu. Tapi feeling gue yang bakal bikin orang nyangkut bukan yang itu gitu, yang bikin orang go back dan mencoba kayak mencerna nuansa dari Doves itu tuh bukan everything you are gitu. Bukan cincin yang ngebikin orang mencerna LHB. Bukan secukupnya gitu yang bikin orang mencerna menari dengan bayangan gitu. Selalu ada lagu-lagu yang kayak ada barrier-nya. Dan pas pertama kali lu klik itu tadi Praise Lord gitu ya. Ternyata game ini buat gue gitu. Kayak ada itunya. Iya benar. Ya mungkin itu juga karena lo ada barrier-nya, jadi kayak kan kita ngomongin fans, barusan banyak fans lo yang mungkin vokal tapi ya itu tadi kan kayak kadang-kadang ngeselin gitu. Ya maybe because ya itu mereka udah melewati barrier itu dan merasa kayak hebat. Gue tidak gue tidak condone di saat mereka melakukan hal yang menyebalkan. Udah pasti gitu. Iya benar. Kayak kadang-kadang gue sering gitu melihat di TikTok juga yang kayak pendengar gue yang komen-komennya kayak ngapain sih lu? Apaan deh kayak gitu. Cuman ya udahlah kayak each man on their own. Dan ini tapi ini nggak bisa dikontrol ya. Gue beneran bisa nunjuk satu-satu gitu dari muka orang-orang yang emang gue bisa bilang fanbase karena dia ikut kegiatan. Kalau ada gathering atau apa dia ada gitu. Kayak dia beneran kenal sama orang-orang yang ngurus fanbase-nya, kenal sama orang-orang tim gue gitu. Jadi bisa gue bilang fanbase. Cuman kan 80% yang lain mereka bilang mereka fansnya, tapi kita nggak pernah ketemu mereka langsung. Kayak dan pasti social and political views-nya berbeda. Cara mereka berinteraksi berbeda, cara mereka menanggapi orang yang ngomongin Hindia di internet juga berbeda. Tapi gue juga nggak fair kalau misalnya gue bilang ke publik kan kayak, tapi yang itu gue nggak kenal ya apa gitu. Bener. At some point in your career, di saat kayak lu pendengarnya banyak ya lu mau nggak mau ya kayak ada orang bilang fans, ya mau lu tolak dibilang dia bukan fans lu susah juga gitu. Karena siapa sekarang yang bisa jadi semacam gatekeeper, orang mana yang boleh dengerin Hindia, mana yang enggak, mana yang boleh bawa bendera Hindia, mana yang enggak, udah susah banget kan. Kalau udah kayak gini. Terlalu besar sekarang ya, but it's okay. Every man for himself. Ya udahlah, it's alright. Ini kita punya konsep nih Pak. Kayak gimana kalau misalnya lo bikin lagu,
tentang kucing untuk anak-anak. Bikin lagu tentang kucing untuk anak-anak. Gue baru ngerti konteksnya. Bukan tentang kucing untuk orang dewasa, tapi untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak. Gue tuh ini ya, maksudnya gue salah satu bucket list gue adalah di saat gue udah mencapai umur tertentu, gue bikin album anak-anak sebenarnya. Oke. Kayak pengen jadi kayak Phil Collins nulis You'll Be In My Heart, tapi kayak satu album itu ya emang kayak ini ya lagu anak-anak gitu. Tapi pasti gue perlu umur yang cukup, jam terbang yang cukup, dan kayak kepekaan yang cukup gitu buat bisa nulis itu. Gue harus menikah, gue harus punya anak, gue harus membesarkan anak gue sampai umur tertentu buat gue tahu nuansa untuk menulis hal-hal seperti itu. Tapi salah satu bucket list gue adalah itu sebenarnya. Untuk bisa bikin musik anak-anak. Bikin musik anak-anak gitu. Dan mungkin kayak itu jadi album terakhirnya Hindia kali, maksudnya yang kayak gue, tapi gue pengen endingnya tuh itu. Kayak nggak per se kayak Wheels on the Bus go round and round ya. Tapi lu ngerti kan, kayak bisa lu denger soundtrack klasik Disney yang kayak ya ini sebenarnya bisa didengar semua orang, tapi lu tahu audience utamanya itu adalah kayak parents bringing their kids for the first time masuk studio gitu. Kayak gue happy banget ngeliat suksesannya Jumbo gitu. Terus ngeliat Ale Manino bikin original soundtracknya dan bagus banget gitu. Gue pengen gitu bikin kayak gitu, tapi whole album, satu album gitu, tidak terikat sama satu animasi atau film ya, emang ini lagu anak-anak gitu. Wow, ya mungkin itu bisa jadi closingnya Hindia pas udah closing time ya, gila. Ya or apa ya, Pokemon ngisi soundtrack Pokemon. Si Ishan kan bukan abis ngisi soundtrack Pokemon. That's true, bener. Ya hopefully lah dia enak ya, maksudnya kalau tadi lo bilang juga lo suka melakukan hal-hal yang natural gitu kan ya, what you like, what you do, ya udah lo masuk ke dalam situ gitu kan. Maybe the last question yang mungkin hari ini pengen gue tanyain adalah, kalau suatu hari nanti lo berhenti bikin musik, lo pengen orang-orang mengenang sosok Baskara seperti apa? Gue cuman pengen dianggap orang yang ada manfaatnya aja sih, yang kayak terlepas dari musiknya gitu. Gue pengen suatu hari gue dikenal tuh sebagai orang yang orang yang ngomongin gue gitu pas gue udah nggak ada. Dia punya bisa bersaksi kalau gue itu ada manfaatnya buat nggak cuman buat gue dan tim gue gitu, cuman buat banyak orang gitu. Gue selalu mikir yang kayak gimana cara sebelum waktu gue muncul gitu, waktu gue tiba tuh apa yang gue punya, berkah yang gue dan tim gue punya tuh nular, nyebar gitu. Gue selalu punya pola pikir berkah tuh nggak ada gunanya kalau lu nggak multiply itu, kalau lu nggak bagi itu gitu. Lu dikasih berkah itu, lu dikasih amanah juga buat nyebar berkah itu sebisa yang lu lakukan lah gitu ke sekitar lu. Kayak nggak ada gunanya kalau lu dapat berkah tapi lu nggak jadi berkah buat banyak orang juga. Dan ya gue selalu berusaha itu sih, kayak semoga selalu bisa gue melakukan itu sampai kayak gue sesimpel dikenal bukan sebagai musisi gitu, cuman sebagai yang kayak first and foremost sebagai manusia, gue orang yang ada gunanya dan cukup baik gitu untuk dikenang baik sama orang-orang terdekat aja. That's it. Thank you udah ngundang kita main ke rumah lo. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih dan maaf kalau berantakan. Iya, ini gue banyak banget yang pengen gue tanyain dan gue mainin. Jadi ya let's end the podcast here. Ini Opal star editor kita, Hindia Baskara. Let's go.